Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Rio Malano Official. Kali ini saya akan membuatkan satu motivator lah ya, menahan amarah. Siapapun kita tentu pernah merasakan marah. Bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang sangat. Memang sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Bagaimana seharusnya menyikapi marah dalam Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagai manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah." Bersamaan dengan itu, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan seseorang bisa menjadi gelap mata, sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, akan tetapi karena mereka selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsu, mereka pun selalu mampu meredam kemarahan mereka karena Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka dengan sifat yang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Artinya, jika mereka disakiti oleh orang lain yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam diri mereka, maka mereka tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh watak kemanusiaan mereka, melampiaskan kemarahan. Akan tetapi mereka justru berusaha menahan kemarahan dalam hati mereka dan bersabar untuk tidak membalas perlakuan yang menyakiti mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa shadidu bisur'ati, innamas shadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan, perkelahian, atau sebut berantem, tetapi tidak lain orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Inilah kekuatan yang terpuji dan mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia. Imam Al-Munawi berkata, makna hadis ini adalah orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak, dan dia mampu melawan dan menundukkan nafsunya ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini membawa makna kekuatan yang lahir pada kekuatan batin. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika itu, maka sungguh dia telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya. Inilah makna kekuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Arti kuat dalam hadis ini adalah kuat dalam keimanan, kuat dalam berjuang menunjukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah minal huri ma syaa." Yang artinya barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah membiarkan memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Imam At-Tilibi berkata, perbuatan menahan amarah dipuji dalam hadis ini karena menahan amarah berarti menundukkan nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Oleh karena itu Allah Ta'ala memuji mereka dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta maafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hadis ini, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, menunjukkan bahwa menahan kemarahan yang terpuji dalam Islam adalah ketika seorang mampu melampiaskan kemarahannya dan dia menahannya karena Allah Ta'ala. Adapun ketika dia tidak mampu melampiaskannya, misalnya karena takut kepada orang yang membuatnya marah atau karena kelemahannya dan sebab-sebab lainnya, maka dalam keadaan seperti ini menahan kemarahan tidak terpuji. Seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan dia selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Wala yajrimannakum sananu qaumin ala alla taqdilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Imam Ibnul Qayyim menukil ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Menahan amarah adalah kunci segala kebaikan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki datang menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat beliau. Orang itu berkata, berilah nasihat kepadaku. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Orang ini datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat yang ringkas dan menghimpun semua sifat baik. Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menasehatinya untuk selalu menahan kemarahan. Kemudian orang tersebut mengulang permintaan nasihat berkali-kali dan Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sama, janganlah engkau marah. Ini semua menunjukkan bahwa melampiaskan kemarahan adalah sumber segala keburukan dan menahannya adalah penghimpun segala kebaikan. Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi ketika dikatakan kepada beliau, sampaikanlah kepada kami nasihat yang menghimpun semua akhlak yang baik dalam satu kalimat. Beliau berkata, yaitu meninggalkan menahan
kemarahan. Demikian pula Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ishaq bin Rahuyah ketika menjelaskan makna akhlak yang baik, mereka berdua mengatakan yaitu meninggalkan menahan kemarahan. Maka perintah Rasulullah SAW dalam hadis di atas, janganlah engkau marah, berarti perintah untuk melakukan sebab menahan kemarahan akan melahirkan akhlak yang baik, yaitu sifat lemah lembut, dermawan, malu, merendahkan diri, sabar, tidak menyakiti orang lain, memaafkan, ramah, dan sifat baik lainnya yang akan muncul ketika seorang berusaha menahan kemarahannya pada saat timbul sebab-sebab yang memancing kemarahannya. Rasulullah SAW senantiasa memberi petunjuk kepada orang yang sedang marah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa meredakan kemarahan dan menahannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya satu, berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Dari Sulaiman bin Surat, beliau berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ada dua laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkan, maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Yang kedua, diam, tidak berbicara agar terhindar dari ucapan-ucapan yang buruk yang sering timbul ketika orang sedang marah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia diam. Yang ketiga, duduk dan berbaring agar kemarahan tertahan dalam dirinya dan akibat buruknya tidak sampai kepada orang lain. Dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Di samping itu, yang paling utama dalam hal ini adalah usaha untuk menundukkan dan mengendalikan diri kita sedang marah. Hal ini akan menutup jalan-jalan setan yang ingin menjerumuskan manusia ke dalam jurang keburukan dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 169 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat buruk semua maksiat dan keji, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 169. Dalam penjelasan di atas, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat buruk semua maksiat dan keji, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Suatu hari Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz marah, maka putranya yang bernama Abdul Malik berkata kepadanya, Engkau wahai Amirul Mukminin, dengan karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepadamu, engkau marah seperti ini. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, apakah kamu tidak pernah marah, wahai Abdul Malik? Lalu Abdul Malik menjawab, tidak ada gunanya bagiku lapangkan perutku, dadaku, dan aku gunakan untuk menahan kemarahanku di dalam supaya tidak tampak sehingga tidak mengakibatkan keburukan. Nah, seperti itu. Ada cerita dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam cerita beliau dalam menahan amarah, Abu Bakar As-Siddiq diuji dengan amarah terhadap perangai seorang badui. Suatu hari Rasulullah SAW bertamu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sedang bercengkrama dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang Arab badui menemui Abu Bakar dan langsung mencela Abu Bakar.
ya arti kata maki ya gitu ya, dengan kata-kata kotor keluar dari mulut orang Arab Baduy tersebut. Namun Abu Bakar tidak menghiraukannya atau tidak menanggapinya. Dia melanjutkan perbincangannya dengan Rasulullah SAW. Melihat hal ini Rasulullah tersenyum. Kemudian orang Arab Baduy itu kembali memaki-maki Abu Bakar lagi, mencela Abu Bakar lagi. Kali ini makiannya dan hinaannya lebih kasar, lebih parah gitu. Namun dengan keimanan yang kokoh serta kesabaran, Abu Bakar As-Siddiq tetap membiarkan orang tersebut. Rasulullah SAW kembali memberikan senyum. Semakin marahlah orang Arab Baduy ini. Untuk ketiga kali si Baduy mencerca Abu Bakar dengan makian yang jauh lebih menyakitkan, lebih pedih. Selaku manusia biasa yang memiliki hawa nafsu, Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat menahan amarnya. Dia dibalasnya makian orang Baduy itu dengan makian pula. Terjadilah perang mulut. Ketika itu Rasulullah beranjak dari tempat duduknya. Ia meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Melihat hal ini, selaku tuan rumah, Abu Bakar tersadar dan menjadi bingung. Dikejarnya. Langsung tuh Abu Bakar As-Siddiq mengejar Rasulullah SAW yang sudah sampai halaman rumah. Kemudian Abu Bakar memanggil beliau, "Wahai Rasulullah, janganlah Anda biarkan aku dalam kebingungan yang sangat. Jika aku berbuat kesalahan, jelaskan kesalahanku." Rasulullah meminta kepada Abu Bakar meminta kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab permintaan Abu Bakar tersebut. Sewaktu ada seorang Arab Baduy datang lalu mencelamu, mencercamu, dan engkau tidak menanggapinya, aku tersenyum karena banyak malaikat di sekelilingmu yang akan membelamu di hadapan Allah. Begitupun ada yang kedua kalinya ketika ia mencelamu dan engkau tetap membiarkannya, maka para malaikat semakin bertambah banyak jumlahnya. Oleh sebab itu aku tersenyum. Namun ketika ketiga kalinya ia mencelamu dan engkau menanggapinya dan engkau membalasnya, maka seluruh malaikat pergi meninggalkanmu. Hadirlah iblis di sisimu. Oleh karena itu aku tidak ingin berdekatan dengannya dan aku tidak memberikan salam kepadanya. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersabar menahan amarah dengan tidak membalas keburukan dengan hal-hal yang buruk pula. Nah, mungkin itu aja motivator singkat dari Bang Rio Maulana Official. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan tentang motivator tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.